Selamat sore adik-adik semua. Apa kabarnya sore hari ini? Pasti luar biasa. Karena Tuhan Yesus kita luar biasa, maka kita memiliki kabar yang luar biasa. Mana semangat sekolah minggunya? Ayo semua, kita semangat. Hari ini kita akan ibadah sekolah minggu online. Berapa lama kita tidak ibadah, tidak berjumpa. Pasti ada rasa kangen. Tante Ning juga kangen ketemu dengan adik-adik semua. Tapi situasi yang tidak memungkinkan, hari ini pun kita bisa ibadah karena kemurahan Tuhan. Mari siapkan hati kita, siapkan hidup kita. Kita mau beribadah melalui online saat sore hari ini. Semua siap ya? Semangat? Laskar Kristus? Ya, semua siap. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bahkan kita rindu kita semua dipenuhi dengan sukacita yang dari surga. Haleluya. Baik adik-adik semua, sebelum kita mulaikan, kita semua berdoa. Adik-adik duduk yang manis dengan sikap berdoa yang baik. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau berdoa dengan sikap yang baik ya. Kita menghadap Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sore hari ini kami anak kelas tengah akan mengikuti ibadah online. Tolong ibadah kami dari awal sampai akhirnya memberikan sukacita dan damai sejahtera, memberkati kami semua dan mengurapi guru yang akan bercerita. Kami siap Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sore hari ini Tante Ning mau cerita suatu cerita yang menarik dan pasti memberkati adik-adik semua. Judul ceritanya Orang Samaria yang Murah Hati. Dicatat ya, seperti biasa di sekolah minggu. Siapkan pulpen, siapkan bukunya, dicatat. Judul cerita hari ini Orang Samaria yang Murah Hati. Oke. Bahan ceritanya ada di Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Ya, sudah ya. Yang sudah selesai menulis, bukunya ditutup. Sekarang pasang telinganya. Duduk yang manis, duduk yang baik, dengar Tante cerita. Fokus dengan Tante punya cerita ya, tidak lari sana, tidak lari sini, duduk yang baik. Ya, kita akan dengar cerita, biar serius, supaya ceritanya bisa diterima dengan baik, dan berkat Tuhan menjadi bagian kita. Siap, pasang telinga, duduk yang manis, dengar cerita Tante sore hari ini. Ya, pada suatu hari, ada seorang bapak, dia mau melakukan perjalanan. Dia dari Yerusalem mau menuju ke Yeriko. Kalau orang mau melakukan perjalanan, pasti dia siap-siap. Bawa tas, diisi baju, diisi makanan, diisi uang. Dia pergi menuju ke mana tadi? Mau kemana bapak tadi? Ayo, mau ke Yeriko. Ya. Dia tidak naik pesawat seperti sekarang. Dia tidak naik kereta. Dia tidak naik kapal karena zaman dulu belum ada. Dia cuma berjalan kaki. Dan kadang-kadang zaman dulu ada juga kita pergi dengan naik keledai. Bapak ini pergi jalan kaki. Nah, tiba di suatu tempat yang sunyi. Apa yang terjadi? Dari balik batu besar datang perampok. Nah, datang perampok adik-adik. Dia mendatangi bapak ini dan dia mengambil semua barang bapak ini. Yang ada di tas tadi ada baju, ada uangnya, ada makanannya, diambil semua sama perampok. Tanpa belas kasihan perampok ambil semua.
Terus dia tidak hanya mengambil barang bapak ini, tapi dia juga memukuli bapak ini. Dipukul badannya, sakit tidak? Sakit adik-adik, dia dipukul, dia disiksa. Dengan sudah tidak berdaya, bapak ini tergeletak di pinggir jalan. Bapak ini hanya berharap, semoga akan ada orang lewat yang menolong aku. Kata bapak ini, dia sudah tidak berdaya. Sudah tidak berdaya itu sudah setengah mati. Tidak bisa berbuat apa-apa selain orang yang tolong dia. Nah, dia mendengar langkah kaki. Ada yang lewat. Harapannya muncul. Ada orang lewat. Pasti dia akan tolong aku, kata bapak ini. Ternyata yang lewat seorang imam. Seorang imam tuh kalau sekarang seperti seorang pendeta. Dia lewat. Imam ini lewat di dekat bapak ini. Tapi apa yang diperbuat imam ini? Dia tidak menolong bapak ini. Dia cuma lewat saja. Dia tidak tolong. Nah, bapak ini kembali sedih. Harapannya supaya ditolong tidak terwujud. Akhirnya ada lagi yang lewat. Siapa ya? Orang Lewi. Dia lewat lagi dan dia juga ternyata tolong tidak. Ya, dia tidak tolong. Dia lewat saja. Dia cuma melihat. Dia tidak tolong. Nah, bapak ini kembali sedih. Aduh, aku mati sudah sekarang. Aku pasti mati sudah. Ini hari sudah mulai gelap. Badanku sakit. Luka-lukaku sakit semua. Aku haus, aku lapar. Tidak ada yang tolong. Waktu bapak ini sudah putus asa, ada dia dengar langkah lagi. Oh, dia dengar suara keledai lewat. Tatuk, begitu suara kaki keledai. Dan ternyata siapa yang lewat? Orang Samaria. Orang Samaria lewat di dekat bapak ini. Dan bapak ini mungkin sudah pasrah. Dia bilang, biarlah kalau dia mau tolong. Soalnya sudah 2 orang lewat tidak tolong saya. Nggak tahu lagi yang ini dia tolong atau tidak. Tapi ternyata adik-adik, orang Samaria yang lewat naik keledai ini, dia turun dari keledainya dan dia tolong bapak ini. Dia luka-luka bapak ini dibersihkannya, dilapnya, bapak ini diangkatnya, dinaikkannya di keledai. Bapak ini dinaikkan di keledai dan orang Samaria ini jalan kaki memegangi keledainya. Mereka menuju suatu tempat, yaitu penginapan. Di penginapan itu orang Samaria ini merawat bapak ini dengan baik. Sehingga bapak itu merasa senang dan bersyukur ada orang Samaria yang tolong dia. Adik-adik tahu, bapak ini orang Yahudi. Dan yang satu ini yang menolong orang Samaria. Dahulu orang Yahudi dengan orang Samaria itu bermusuhan. Tahu tidak kalau orang bermusuhan? Dia tidak baku tahu, tidak mau tahu dengan temannya, cuek dengan temannya, dia bermusuhan. Tapi orang Samaria ini bisa menolong orang Yahudi yang adalah musuhnya dia. Nah, orang Samaria yang baik hati ini digerakkan Tuhan Yesus untuk menolong bapak ini. Padahal mereka musuhan loh, tapi dia bisa tolong. Dan bapak ini dirawat dengan baik oleh orang Samaria. Dan waktu orang Samaria ini mau pergi, orang Samaria bilang sama pemilik penginapan di situ, "Pak, nanti kalau saya pergi, tolong terus dirawat ya bapak ini. Ini saya tinggalkan uang untuk merawat dia. Nanti kalau uangnya kurang Pak, nanti saya datang lagi akan kembalikan." Adik-adik bisa bayangkan betapa baiknya orang Samaria ini. Padahal yang ditolong ini siapa? Musuhnya dia loh. Mereka orang yang bermusuhan, orang Yahudi dan orang Samaria ini. Tapi dia tolong dengan tulus, dengan ikhlas. Dia merawat, bahkan dia meneruskan
ke orang yang memiliki penginapan itu supaya dirawat sampai sembuh. Dari cerita ini kita bisa tangkap maksudnya. Tuhan tidak senang kita memiliki musuh. Di sini siapa yang punya musuh? Tante, aku musuhan sama siapa? Temanku di sekolah nakal, tante, aku musuhin dia. Aku gak mau teman sama dia. Tuhan Yesus senang gak dengan anak-anak yang suka bermusuhan? Tidak. Tuhan Yesus tidak suka kita memiliki musuh. Kita belajar seperti orang Samaria ini. Meskipun dia musuh, tapi dia baik, dia tolong. Nah, Tuhan Yesus berharap kita semua juga mengasihi orang tanpa melihat dia musuhkah, dia teman baikkah, kita harus mengasihi. Mengapa kita harus mengasihi teman-teman dan sesama kita? Karena Tuhan Yesus mengajarkan satu hal yang penting. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan jiwamu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sore hari ini ceritanya sudah selesai. Tuhan Yesus berharap kita semua bisa menjadi alatnya Tuhan. Menjadi alatnya Tuhan dengan cara apa, Tante? Nah, menjadi alatnya Tuhan, kita mengasihi semua sesama kita. Tuhan tidak mau kita punya musuh. Tuhan tidak suka kalau kita punya musuh. Dengan semua orang kita berteman baik dan kita mengasihi mereka seperti perintah Tuhan Yesus. Seperti orang Samaria yang baik hati. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita dahsyat, Tuhan Yesus kita ajaib. Dia mengajarkan sesuatu yang penting buat kita sore hari ini. Kita mengasihi sesama kita tanpa memandang siapa dia. Dan Tuhan mengajarkan kita tidak boleh memiliki musuh. Saat kita mengasihi orang, sukacita kita melimpah dan berkat Tuhan akan tercurah buat hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Demikian cerita kita sore hari ini. Haleluya. Ya, Tante juga ingat, hampir lupa tadi loh, ayat hafalan. Tante kasih ayat hafalan ya buat adik-adik kelas setengah semua. Ingat, dihafal minggu depan ya. Jadi waktunya 1 minggu ini untuk menghafal. Pendek aja ayat hafalannya, gampang sekali ya. Ayat hafalannya terdapat di dalam Matius pasal 22 ayat 39b ya. Matius pasal 22 ayat 39b. Kata-katanya seperti ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Gampang. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, harus hafal semua tanpa terkecuali ya. Semua harus hafal. Ya, Yosia pasti hafal, Ciko pasti hafal, Elisia, Eriska harus hafal ya. Semua kita bisa menghafal. Melan, apa kabar? Pasti bisa hafal semua. Ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita akan akhiri sekolah minggu online kita sore hari ini. Tapi sebelumnya kita menyanyi dulu ya. Ya, kita punya satu sobat yang setia. Ya, Tuhan mengajarkan kita tidak boleh punya musuh. Tapi ada satu sobat kita yang setia. Namanya Tuhan Yesus. Sobat kita yang setia. Kita nyanyi ya pujian ini. Ada satu sobatku yang setia. Oke, siap? Ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus.
kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ya, sekarang semua lipat tangannya dan tutup matanya. Kita akan akhiri ibadah online kita sore hari ini ya. Ya, semua lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami boleh beribadah online sore hari ini. Kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu dan kami bersukacita bisa memuliakan Engkau. Biar ibadah kami berkenan kepadamu dan Engkau memberkati setiap anak-anak sekolah minggu kelas tengah yang menyaksikan ibadah online, yang mengikuti ibadah online ini, bahkan mungkin yang tidak mengikuti. Tuhan Yesus yang memberkati kehidupan mereka semua. Tutup bungkus anak-anak kelas tengah dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terlebih dalam situasi seperti ini, Tuhan yang akan menolong mereka, memberikan kekuatan, memberikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang baik, supaya kami semua anak-anak-Mu Tuhan terhindar dari virus yang berbahaya ini. Biar kami semua suatu waktu nanti bisa bertemu kembali dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan sukacita yang dari Tuhan. Jaga lindungi kami semua Tuhan, semua guru-guru, semua anak-anak sekolah minggu tanpa terkecuali. Kami semua terpelihara di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kami berdoa, Tuhan Yesus yang akan lalukan badai ini dengan segera. Kami rindu kehidupan kami boleh pulih, keadaan ini boleh pulih seperti sedia kala. Sehingga kami semua boleh bersukacita, memuji, memuliakan Tuhan, bertemu di gereja, beribadah bersama dengan penuh sukacita yang dari Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan mendengar seruan kami, Tuhan yang akan mendengar doa kami, apa yang kami rindukan, biar Tuhan yang akan menjawab tepat pada waktu Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat sore hari ini kami bersukacita, kami boleh beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang sudah memberkati kami, segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, semangat dan salam sehat buat kita semua. Bye.